Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Etika Juanda, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya tahan kardiovaskuler. Daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan jantung dan paru-paru mensuplai oksigen ke seluruh tubuh dalam waktu yang lama. Daya tahan kardiovaskuler ini merupakan komponen utama dalam kebugaran jasmani. Daya tahan kardiovaskuler ini merupakan salah satu elemen pokok kebugaran jasmani. Daya tahan yang baik dimiliki seseorang atlet mempengaruhi perkembangan keterampilan atlet itu sendiri. Daya tahan kardiovaskuler juga sering disebut dengan daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik merupakan kemampuan mengkonsumsi oksigen tertinggi selama kerja maksimal yang dinyatakan dalam menit atau kilometer. Manfaat dari latihan daya tahan kardiovaskuler. Daya tahan kardiovaskuler sangat bermanfaat bagi seorang atlet. Semakin tinggi daya tahan kardiovaskuler seseorang, maka semakin jauh jarak yang bisa ditempuh. Latihan daya tahan kardiovaskuler mendorong kerja jantung, darah, dan paru-paru untuk periode waktu yang cukup lama untuk menghasilkan perbaikan organ tubuh. Manfaat pembinaan daya tahan kardiovaskuler dapat mengurangi risiko 1. Tekanan darah tinggi, 2. Penyakit jantung koroner, 3. Kegemukan, 4. Diabetes, dan 5. Kanker. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiovaskuler. 1. Keturunan. Daya tahan kardiovaskuler dipengaruhi oleh genetik, yaitu sifat spesifik yang ada dalam tubuh seseorang sejak lahir. Kebugaran. Yang kedua, umur. Umur mempengaruhi hampir semua komponen kebugaran jasmani. Daya tahan kardiovaskuler menunjukkan suatu tendensi meningkatkan pada masa anak-anak sampai sekitar 20 tahun dan mencapai maksimal di usia 20 sampai 30 tahun. Daya tahan tersebut akan makin menurun sejalan dengan bertambahnya usia dengan penurunan 8 sampai 10% per dekade untuk individu yang tidak aktif. Sedangkan untuk individu yang aktif, penurunan tersebut 4 sampai 5% per dekade. 3. Jenis kelamin. Antara pria dan wanita berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Daya tahan kardiovaskuler pada usia anak-anak antara pria dan wanita tidak jauh berbeda, namun setelah masa puber terdapat perbedaan. Rata-rata wanita muda memiliki kebugaran aerobik antara 15-25%, lebih kecil dari pria, dan ini tergantung pada tingkat aktivitas mereka. Yang keempat, aktivitas fisik. Kegiatan fisik sangat mempengaruhi semua komponen-komponen jasmani. Latihan yang bersifatnya aerobik yang dilakukan akan meningkatkan daya tahan kardiorespirasi, dapat mengurangi lemak tubuh. Ada sejumlah keuntungan penting bagi organ tubuh vital akibat dari latihan yang teratur. 1. Pengaruh latihan terhadap kesehatan umum otot jantung.
Bukti yang ada menunjukkan bahwa otot jantung ukurannya meningkat karena digunakan dengan tuntunan yang lebih besar diletakkan pada jantung sebagai akibat dari aktivitas jasmani terjadi pembesaran jantung. Pengaruh latihan terhadap isi denyut jantung. Pada umumnya disepakati bahwa jumlah isi daerah denyut jantung lebih besar dipompa ke seluruh tubuh daripada orang yang tidak terlatih. 3. Pengaruh latihan terhadap denyut jantung. 4. Pengaruh latihan terhadap tekanan arteri. Banyak eksperimen menunjukkan bahwa peningkatan tekanan darah pada organ terlatih lebih sedikit daripada orang yang tidak terlatih. Pengaruh latihan terhadap pernapasan. 1. Jumlah pernapasan per menit berkurang. Orang yang terlatih bernapas 6-8 kali per menit, sedangkan pada orang yang tidak terlatih sebanyak 18-20 kali per menit. 2. Pernapasan lebih dalam dengan diafragma. Pada orang yang terlatih, diafragma bergerak lebih sedikit. 3. Dalam mengerjakan pekerjaan yang sama, individu yang terlatih menghirupkan udara yang jauh lebih kecil dan mengambil oksigen lebih besar daripada individu yang tidak terlatih. Pengaruh latihan terhadap sistem otot. Beberapa keuntungan dari akibat latihan terhadap otot di antaranya adalah 1. Sarkoma yang lebih serabut, otot menjadi lebih tebal dan kuat. 2. Ukuran otot bertambah. 3. Kekuatan otot meningkat. 4. Daya tahan otot meningkat. Dan 5. Terjadi penambahan jumlah kapiler. Tes daya tahan kardiovaskuler adalah sebagai berikut. 1. Aerobik. Aerobik adalah suatu sistem latihan yang mendorong kerja jantung, darah, dan paru-paru untuk periode waktu yang cukup untuk menghasilkan perbaikan dan keadaan tubuh. Contohnya, lari dalam 12 menit. Tes daya tahan kardiovaskuler adalah sebagai berikut. 1. Aerobik. Aerobik adalah suatu sistem latihan yang mendorong kerja jantung, darah, dan paru-paru untuk periode waktu yang cukup. Tes daya tahan kardiovaskuler adalah sebagai berikut. 1. Aerobik. Aerobik adalah suatu sistem latihan yang mendorong kerja jantung, darah, dan paru-paru untuk periode waktu yang cukup menghasilkan perbaikan dan keadaan tubuh. Contohnya, lari 12 menit. Tes lari 12 menit dilakukan dengan cara berlari di tempat yang rata dan memungkinkan untuk diukur jaraknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latihan kekuatan. Latihan kekuatan dapat dilakukan di mana saja dengan peralatan yang sederhana. Latihan kekuatan harus didahului dengan pemanasan. Manfaat yang diperoleh dari latihan kekuatan yaitu 1. Memperlancar peredaran. Manfaat dari latihan kekuatan. 1. Meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh. 2. Meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang.
3. Menjaga keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, mengurangi resiko penyakit tertentu, meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia, menjaga berat badan agar ideal. Jenis-jenis latihan kekuatan: 1. Push up, 2. sit up, 3. plank. Kita perlu latihan secara rutin dan terus-menerus dengan menerapkan pola hidup yang sehat, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, beristirahat dengan cukup, dan menghindari stres. Pull up bertujuan untuk meningkatkan kekuatan daya tahan otot tubuh bagian atas meliputi tangan, lengan, bahu, punggung, dada, dan perut. Push up tujuannya adalah melatih kekuatan daya tahan otot lengan. Squat jump tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan daya tahan otot tungkai. Kekuatan otot merupakan komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Manfaat kekuatan bagi tubuh adalah: 1. Sebagai penggerak setiap aktivitas fisik, 2. Sebagai pelindung dari kemungkinan cedera